masih inget banget tuh beberapa waktu kemarin pas aku Instagram live banyak narsum aku tuh yang milih judul Ride the Tech Bull, sekarang Ride the Commodity Bull. Oke, kita mulai aja nih. Kita mulai aja nih Kathy nih ya. Pastinya menarik banget sektor komoditi ini. Nah, kita mau ngobrolin tentang krisis energi. Apa sih sebenarnya yang men-trigger krisis energi ini, penyebabnya apa? Terus sebenarnya kalau kita lihat ya, ini krisis energi China juga udah mulai akur sama Australia, terus kemudian Rusia juga udah mulai supply gasnya ke Eropa gitu. Nah, akankah krisis energi ini cepat berakhir atau masih bisa berlanjut terus gitu? Oke, untuk menjawab mungkin kita lihat dulu ya apa sih yang nge-trigger dari krisis energi ini. Memang kalau misalkan dari komoditi sendiri, tektoknya itu pasti cuma supply dan demand-nya aja. Jadi kita tahu pasti yang salah satu yang men-trigger di sini adalah low on supply. Nah, yang bermula memang kita lihat dari Eropa sendiri. Karena Eropa kan mungkin negara-negara maju sekarang udah lebih menggunakannya lebih banyak gas ya ketimbang untuk coal-nya sendiri. Nah, untuk gasnya sendiri karena low on supply di Eropa, salah satunya untuk di UK, itu juga mendorong negara-negara maju untuk move atau shift ke affordable energy. Nah, salah satunya itu coal. Nah, coal sendiri memang diperebutkan ya untuk India sama China sendiri. Nah, sekarang diperebutkan lagi juga sama negara maju gitu. Itu juga menjadi salah satu sentimen yang juga terus mendorong untuk dari harga coal ini terus naik. Nah, untuk energy crisis ini kalau misalkan kita lihat nggak akan cuma sebentar ya, karena memang dari harga coal sendiri memang udah uptrend dari maybe pertengahan tahun ini, dan itu pelan-pelan slow but sure gitu ya, sampai kita lihat dia selalu all time high itu dalam 10 tahun terakhir itu all time high, karena all time high terakhir itu di tahun 2011. Nah, untuk kalau misalkan kita lihat tadi sentimen terbarunya, kalau Rusia itu mau untuk supply gas untuk ke Eropa, nah itu tapi belum selesai untuk di Eropa aja, karena memang di China dan India sendiri itu juga masih dipelitit banget ya. Untuk China sendiri, isu terbarunya memang China baru banjir sehingga untuk mines-nya sendiri tutup, dan inventorinya China juga terendah dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu makanya memang masih demand-nya dari China itu masih besar banget dalam kuartal-kuartal terakhir ini, itu selalu naik ya untuk khususnya ke Indonesia gitu. Oke, menarik banget sih. Jadi kamu kalau ngelihat krisis energi ini gimana ya, Kathy, bakalan bisa sampai kapan? Oh, kalau misalkan untuk krisis energinya, aku lihatnya sih at least sampai early tahun depan ya, maybe first Q 2022 sampai akhir Q dan awal second Q maybe. Tapi maybe di first Q akhir-akhir udah mulai mereda, karena memang kan udah akhir dari winter kan. Tapi dari sekarang sampai nanti tahun depan, early tahun depan itu menurutku demand-nya masih cukup besar, khususnya dari negara berkembang, China dan India, yang memang sekarang benar-benar energinya lagi depleted banget. Oke, bentar ya Kathy ya. Gimana Miss M-Trade Miss? Aku lihat sekarang nyenggol-nyenggol kripto ya Miss sekarang. Nggak cuma saham ya sekarang ya Miss. Iya, ada ya, kripto lumayan rame ya. Jadi trennya juga naik, saham juga kebetulan naik, kebetulan dua-duanya tren naik sih. Kemarin lagi trading ini aja sih, ada trading Shiba Inu. Ah iya, Shiba, naiknya gila. Kamu trading juga? Tapi aku nggak main itu, nggak berani Miss. Ya, anyway, ya kita bahas komoditi lagi deh ya. Sektor coal ini masih menarik nggak ya? Katalisnya apa aja? Terus kayak daripada coal lebih mendingan milih kayak oil, crypto dan yang lain-lain, atau tetap di coalnya? Terus outlook and strateginya gimana? Sekalian saham pilihannya. Oke. Oke, kalau misalkan untuk sektor coal, menurut aku masih cukup menarik ya, karena memang salah satu sentimennya tadi yang udah aku sebut, China itu masih demand untuk Indonesia masih besar, karena sekitar 40% ekspor Indonesia itu masih ke China arahnya. Dan untuk India juga memang masih melaporkan 80% dari PLTU mereka itu benar-benar pasokannya dikit banget, jadi kayak sekitar untuk seminggu doang. Makanya mereka energy rationing, makanya memang tadi yang Miss bilang ada pemadaman gitu, karena bergantian mereka untuk menggunakan energi.
Makanya untuk negara-negara berkembang, apalagi mereka juga mungkin baru recover dari pandemi juga, jadi baru kick in lagi untuk recovery ekonominya, itu memang butuh banget untuk coal gitu ya, untuk something yang untuk drive mereka balik lagi melakukan aktivitas. Makanya untuk kedepannya aku lihat untuk demand dari China dan India sendiri masih besar. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin kalau misalkan kita lihat beberapa negara yang mungkin selain Indonesia, Australia juga mungkin ekspornya belum full apa ya, belum kembali ke level pre-pandemic gitu. Jadi belum bisa fully fulfill untuk permintaan-permintaan mereka yang cukup besar. Nah, makanya defisitnya ini masih ada, itu yang akan terus ngedorong untuk harga coal-nya. Kalau kita lihat hingga akhir tahun mungkin akan tetap stable di atas 200 US dollar per ton. Makanya kita lihat juga sekarang sampai 240 itu juga udah apa ya, belum sampai peak ya, maybe ya. Mungkin masih bisa naik lagi. Kalau Miss mungkin lihat secara teknikal gimana Miss untuk coal-nya sendiri? Ya, aku ngeliat sih call tadi sempat dibahas dikit juga secara teknikal sih masih oke ya. Sebenarnya masih uptrend dalam jangka beberapa bulan ini. Cuman short term ini normal correction lah dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk entry lagi gitu. Cuman normal correctionnya lagi sideways kayak gini, teman-teman mungkin ya belinya di level bottom sideways-nya, kira-kira kayak gitu. Terus yang menarik CPO juga pattern-nya mirip gitu. Jadi CPO tuh pattern-nya lumayan menarik ya. Sama kayak coal juga lagi normal correction dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Terus ya yang baru aja jalan hari ini kan metals ya, metals kayak Antam, Incotins, beberapa hari kemarin juga MDKA itu belum jalan. Aku sih juga menarik banget sih. Nah kalau dari Kathy sendiri nih yang aku sempat lihat sikonnya saat ini adalah kalau krisis energi itu kan bikin China lagi susah untuk produksi stainless steel dan mereka demand-nya nikel dari Indonesia itu jadi lebih berkurang gitu karena susah produksi stainless steel-nya. Sekarang karena mungkin krisis energinya ke depan juga akan lebih membaik, misalkan mereka udah dapat batu bara dan mereka udah produksi lagi untuk stainless steel-nya, mereka udah ini beli bahan baku nikel lagi dari Indonesia gitu. Jadi mungkin nikel lebih diuntungkan. Jadi Indonesia tuh sebenarnya diuntungkan ya both sides ya. Kalau pas krisis energi diuntungin di batu bara. Kalau nggak krisis energi diuntungin di nikel gitu. Nah, Kathy sendiri ngelihatnya gimana sih kalau untuk metals? Kalau untuk metals, aku sih sebenarnya menurut aku masih lumayan menarik. Cuma kan kemarin memang metals kan udah mainnya di awal tahun ya dari isu komoditi super cycle. Nah terus kemarin sempat weakening lagi untuk harga nikel, jadi mulai balik lagi lah untuk harga nikelnya. Nah, cuma kalau misalkan kita lihat hingga di second Q kemarin sebenarnya masih ada selisih antara supply dan demand dari secara global gitu. Jadi kalau misalkan di overall di second Q itu masih ada defisit untuk nikel. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk kedepannya juga memang masih booming ya untuk renewable energy dan green energy, di mana untuk komponen-komponen renewable energy seperti solar panel dan segala macamnya itu juga memang butuh nikel dan copper ya khususnya. Itu juga makanya menurut aku demand-nya masih cukup besar. Kemudian untuk green energy juga misalkan untuk baterai-baterai untuk mobil listrik itu juga demand-nya juga masih cukup besar. Makanya aku lihat untuk di nikel sendiri masih ada potensi mungkin ke depan, tapi maybe sekarang lebih highlight-nya ke CPO, ke coal dulu. Nah, tapi aku lebih interest-nya di CPO sih sebenarnya. CPO ya? Kenapa CPO? Karena kalau CPO, untuk maybe saham-sahamnya belum begitu se-crazy coal ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalnya secara valuasi, coal kalau dari PBV levelsnya itu udah dalam 3 tahun tuh udah tinggi banget, udah di atas 2 standar deviasi gitu ya. Jadi kayak kita mau masuk juga kayak takut-takut gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk swing trade itu sebenarnya masih cukup oke kalau ngelihat secara komoditinya. Nah kalau CPO dia itu juga slow but sure dan dia sekarang udah stable banget karena dari dia tahun 2020 masih pandemi, dia udah naik terus sampai sekarang juga udah all time high di sekitar 5.000 Malaysian ringgit per ton.
Nah, aku lihat untuk dari CPO sendiri, untuk faktor-faktor pendukungnya itu lebih ke fundamental ketimbang seasonal. Nah, biasanya memang kalau misalkan untuk CPO, pergerakannya itu kan seasonal, mengikuti curah hujan gitu ya. Jadi di 4Q biasanya untuk CPO sendiri harganya bisa naik karena adanya supply disruption. Karena di 4Q itu biasanya cuacanya lebih rainy gitu ya. Nah, kalau misalkan di 2 tahun terakhir kita lihat untuk harga CPO sendiri pattern-nya itu cukup bullish ya, karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah supply. Nah, biasanya yang jadi salah satu risiko itu adalah oversupply di CPO. Nah, tapi di akhir-akhir ini memang karena dampak dari pandemi COVID itu udah ngeganggu dari production, khususnya di Malaysia ya, itu juga jadi productionnya masih belum bisa recover karena kemarin Malaysia untuk perkebunannya itu masih operasionalnya masih belum normal karena kita lihat dari pembatasan pandemi, warga negara asing nggak boleh masuk karena mostly labornya Malaysia itu setahu memang warga negara asing, jadi mereka productionnya masih belum pick up. Dan Indonesia sendiri pun juga ekspornya juga kemarin sempat menurun juga. Nah, sementara untuk demand dari China dan US masing-masing bertumbuh signifikan banget, itu di sekitar 50%, dan dari China itu dari China itu bertumbuhnya malah 50%, dan dari US naik sekitar 30%. Kalau saham pilihannya Kathy apa? Kalau yang di CPO ya, Miss. Kalau di CPO aku suka, kalau yang kita cover sih memang dari Ali, LSIP dan DSNG, tapi itu memang aku juga lihat mereka sih masih oke banget sih. Untuk Ali sendiri kan memang kan dia diuntungkan dari kemarin ada pelonggaran dari cukai pemerintah ya, karena kan cukai ekspor itu kan gede banget ya, memangkas sekitar keuntungan margin mereka sekitar hampir 30%. Nah, sekarang tuh diturunin, jadi untuk aku lihat untuk profitable dari top line Ali tuh mungkin bisa naik. Nah, dari LSIP, biarpun dia nggak ekspor, tapi itu secara nggak langsung akan terkena dampaknya karena memang buyers dari LSIP mungkin juga akan melakukan ekspor ya. Jadi pasti diperhitungkan untuk dari pembeli-pembeli LSIP. Nah, kalau DSNG, memang highlight-nya dia lebih ke arah ESG sih, dan memang kalau misalkan kita lihat beberapa company di Eropa gitu ya udah menggunakan CPO atau apa bahan-bahan yang sustainable. Nah, itu salah satunya bisa jadi kunci untuk DSNG masuk untuk supply chain di ekspor. Dan satu lagi aku suka TAPG sih, karena TAPG dari digitalisasinya juga paling maju gitu kalau aku lihat. Kalau ini apa namanya? Metals, kamu suka saham apa? Kalau metals, aku masih lihat sih mungkin di Inco Antam ya. Kalau MDKA sebenarnya aku lihat mungkin kedorong sentimen aja ya, Miss, karena secara fundamental ya. Karena kemarin dia ada insiden itu yang hip leach, itu kan jadi membuat mereka productionnya turun. Jadi kalau misalkan kita lihat hingga second Q itu sebenarnya masih rugi. Jadi kalau misalkan kita lihat secara fundamental, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi mungkin kalau secara teknikal, Miss masih bisa ngeliat MDK mungkin masih ada upside atau gimana, Miss? Iya. Kalau dari saya sih nikel malah belum jalan sih. Metals sih ya, bukan cuma nikel. Di trio metals nih hari ini aktif, ini baru awal sih sebenarnya. Jadi bisa banget dilirik gitu. Oke, keren banget sih. Jadi teman-teman Sabtu nanti ada seminar bareng dengan salah satu analis juga yang pastinya teman-teman harus tonton. Di Mtrade ada preview earnings season kuartal 3 2021 dan antisipasi tapering the Fed dan antisipasi window dressing juga. Jadi peluangnya apa dan apa yang harus dihindari. Terus gimana nasib saham-saham teknologi. Mungkin di sini ada yang belum bisa move on dari saham-saham teknologi, masih nge-hold terus gitu. Terus komoditi jadi hot trending topik saat ini, tapi apa aja yang kita masih boleh masuk, mana yang ketinggian, mana yang belum. Besok hari Sabtu nonton ya jam 10 pagi di Mtrade. Acara ini kebetulan untuk VIP user, jadi klik link di bio kalau untuk join as VIP user. Oke. Kathy, mungkin malam hari ini kayaknya kita nggak lama nih ya. Jadi mungkin Kathy bisa kasih kesimpulan nih. Jadi sekarang ini kita harus ngapain sih gitu, apalagi deket tapering gini.
Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sih memang untuk komoditi seperti yang Miss bilang memang jadi salah satu hot topic ya. Jadi bisa untuk diakumulasi ya untuk teman-teman kalau misalkan ingin komoditi. Nah, cuman untuk di call sendiri kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan kita lihat secara fundamental memang mungkin nggak akan mainnya lama gitu ya. Jadi mungkin lebih ke swing trade karena aku lihatnya memang dari maybe di first Q udah mulai meredah. Nah, kalau misalnya dari saham pilihan aku sih tadi Mi sudah sempat bahas ya Adaro ya. Kalau misalkan untuk di call aku ada beberapa aku ngeliat kalau misalkan yang mau dividend player itu salah satunya misalkan PTBA, ITMG karena memang dia fully ekspor ya. Tapi kalau misalkan nanti ekspornya udah mulai turun kan dia akan terimbas juga. Dan terus kemudian Harum, Medco sama UNTR sih kalau dari aku. Mungkin dari Miss bisa dilihat apa teknikalnya gitu Miss. Oke. Ya, jadi kalau Harum sendiri sih sebenarnya sekarang lagi koreksi normal juga. Menarik sih, Harum ini sangat menarik sekali sih. Jadi ini termasuk yang naiknya cepat, Harum ini. Oh ya, nih. Naiknya cepat kalau pas lagi mau naik, ini koreksi beberapa hari ini sebenarnya dia lagi normal banget koreksinya sampai 7.800 dan nurut banget nih sama Fibonacci. Fibonacci-nya ini di 61,8. Jadi ya teman-teman mulai nyicil aja buy on weakness, mulai nyicil buy on weakness sih untuk Harum. Terus kemudian kalau untuk Inco Antam Tins justru malah udah mulai naik. Ini sekilas kayak ada pattern cup with handle untuk Tins dan juga untuk Antam. Tapi sebenarnya kalau didefinisiin cup with handle tuh enggak juga. Cup with handle tuh diawali dengan uptrend ya, tapi di sini diawali dengan sideways aja. Cuman meskipun demikian pattern ini masih tetap pattern yang bagus karena dia di sini ada higher high, ada higher low, terus ini ada higher low juga, jadi low-nya lebih tinggi terus, jadi ini masih bagus banget. Nah buat teman-teman yang masih penasaran dengan technical terms kayak apa sih higher high, higher low dan seterusnya, kalau teman-teman join N-Trade itu ada kelasnya semuanya, udah ada recorded-nya semuanya, bisa dilihat semuanya. Kalau VIP user bisa lihat semua full akses. Nah, jangan lupa nonton juga morning briefing setiap pagi karena kamu akan belajar banyak. Kalau ketinggalan nonton rekamannya meskipun udah basi ya, market udah jalan gitu, tapi at least you learn something gitu. Dan hari ini kita udah belajar banyak banget dari Kathy juga ya, dari MNC Sekuritas. Teman-teman jangan lupa kalau mau buka account di MNC Sekuritas langsung aja Instagram MNC ya. Oke, thank you so much Kathy. Stay healthy ya. Iya, Miss. Cara join VIP user di mana? Klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Dadah. Thanks Kathy. Thank you, Miss. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.